Selamat pagi, semangat! Sahabatku yang luar biasa, bangunlah sikap mental positif Anda. Sebab orang yang memiliki sikap mental positif pasti lebih sukses daripada mereka-mereka yang memiliki sikap mental negatif. Bagaimana cara membangun sikap mental positif? Ikutilah video berikut ini. Membangun sikap mental positif. Boleh kita baca kutipannya sama-sama. Orang yang memiliki sikap mental positif lebih sukses dalam mencapai target kerja bila dibandingkan dengan orang yang memiliki sikap mental negatif. Orang-orang yang negatif itu nggak mungkin tercapai target. Pertama, kalimatnya negatif. Tindakannya pun pasti kan negatif kan? Katakan, hai sahabat, mulai sekarang bingkai cara berpikir dari negatif menjadi positif. Hai sahabat, mental itu bukan menyangkut fisik, tapi batin dan jiwa. Ada orang tubuhnya besar, mentalnya lemah. Cirinya suka marah. Jadi masalah mental bukan masalah fisik ya. Enggak. Ada orang tinggi besar tapi lemah mentalnya. Cirinya apa? Mudah menyerah, mudah marah. Ada orang tubuhnya nggak terlalu tinggi tapi mentalnya kuat. Pertanyaan, di manakah dibentuk mental? Mental itu kan dalam jiwa, dalam memori. Teman-teman pasti pernah baca namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Apa yang diprogram di otak, itulah mental kita. Itulah nanti jadi karakter kita kan? Kalau orang terbiasa berpikir negatif, ucapannya pasti negatif, perasaannya negatif, mentalnya pasti negatif. Tapi kalau orang selalu melihat segala sesuatu dari sisi positifnya, perkataannya pasti positif, tindakannya pun pasti positif, pasti mentalnya juga positif kan? Katakan, sadarlah. Hai sahabat, tidak dilarang berpikir negatif, tapi dampaknya bahaya. Sekarang berpikir positif. Nah, coba pegang kepala. Hai sahabat, kusadarkan dirimu. Kepala kita ini bagaikan teko. Apa yang diisi di teko, itulah yang keluar. Diisi air putih, nggak mungkin keluar teh, pasti air putih. Engkau juga begitu. Kalau selalu berpikir positif, nggak mungkin keluar yang negatif. Maka mulai hari ini biasakanlah berpikir positif. Lama-lama tindakannya positif. Sadarlah, yang lalu biarlah berlalu. Nah, kemudian coba ambil pulpen. Ambil pulpen. Ambil pulpen. Coba di situ ada, di kolom itu ada kotak 2 ya. Coba lanjut. Halaman berapa itu? Oh ini nih, di atas itu ya, nih. Oke. Ya, maksudnya gini. Dari manakah pembentukan itu? Dari pembiasaan. Coba tanda tangan, buka mata. Coba teman-temanku tanda tangan sambil melihat. Walaupun sekarang kan tanda tangan bukan lagi manual ya, tapi untuk hari ini manual dulu kita. Silakan tanda tangan sambil melihat. Waktu dulu sebelum teknologi ya, waktu terima gaji bulanan lah kan gitu kan. Kalau sekarang kan transfer. Sekarang teman-temanku tutup mata sambil tanda tangan. Pasti beda. Biasanya sama. Paling beti. Paling beda tipis. Apa kesimpulannya? Begini. Bapak kenapa beda? Karena Bapak di pangkuan itu. Coba di meja sama pasti. Iya. Pelajarannya adalah kenapa sama? Karena teman-teman dan saya kenapa sama? Karena sudah mengulang itu ribuan kali. Artinya apa? Sesuatu yang kita ulang-ulang itu menjadi mental, itu menjadi karakter, menjadi watak. Termasuk tadi berpikir ya. Nggak ada orang tiba-tiba negative thinking. Nggak ada itu.
Nggak ada orang tiba-tiba positif tinggi. Itu latihan. Semua kebaikan itu karena dilatih, bukan tiba-tiba. Potensinya dari Sang Pencipta ada. Tapi kadang-kadang manusia tak melatihnya. Betul ya? Artinya apa? Mulai sekarang, minimal ada 5 yang perlu kita budayakan selalu baik. Pertama, iman kita selalu online. Katakan, hai sahabat. Apa ini? Senter. Senter kan? Nyala. Kenapa nyala? Pertama ada baterainya. Baterai analog dengan iman kita masing-masing. Kita sesungguhnya telah dikasih anugerah iman. Cuman kadang-kadang iman kita kurang kita kontak, nggak nyala. Ada kan baterai kan? Kenapa nyala? Karena saya kontak. Coba nggak saya kontak. Hati-hati, kadang-kadang lupa lo kita imannya. Ada sebenarnya dikasih anugerah. Apapun keinginan kita. Cuman lupa kadang-kadang menjadi bercahaya. Kontak dulu, maka membawa cahaya. Maka setiap orang yang selalu online dengan Sang Pencipta, selalu hablum minallah, hablum minannasnya pasti bagus. Dahulukan surga kau dapat dunia kan? Jangan terbalik. Hai sahabat, sadarlah. Jangan kau dahulukan dunia. Salah alamat kau itu. Maka etos 5 kan dikatakan kerja adalah ibadah. Tadi saya katakan ibadah spiritual, ibadah ritual, ibadah aktual. Kan itu kan? Itu tingkat sufi memang. Ya kalau nggak tinggi sufinya susah itu, Pak. Oh iya, coba guys, hai sahabat. Hai sahabat. Baru ku sadari itu. Padahal gratis itu ya. Hanya manusianya itu salah arah, salah alamat kadang-kadang kan. Jadi buatlah pekerjaan itu ibadah ya. Ada 8 kan? Oke, kenapa? Orang yang dekat dengan Sang Pencipta pasti memancarkan cahaya kebaikan kapan saja, di mana saja. Itu maksudnya. Betul nggak? Iya. Orang dekat dengan Sang Pencipta pasti memancarkan cahaya. Apa itu? Kebaikan. Imannya, hatinya bersih, pikirannya positif, ucapannya selalu menyemangati, tindakannya surplus. Coba katakan, hai sahabat. Ada 5 yang diperkuat. Iman, hati suci, berpikir positif, berbicara positif, menyemangati, menginspirasi, berbuat surplus. Pertama tadi apa? Iman. 5 saja pegang. 2 apa? Hati. Coba sama-sama. Iman. Betul, itu nomor 1 ya. Yang kedua apa? Hati. Jika segumpal hati ini baik, maka baiklah semuanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kalau nggak dijaga kotor. Hati kalau dijaga bersihkan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Wah, jago juga saya nyanyi. Puji diri tambah semangat. Jadi teman-teman juga sebanyak nyanyi ya. Betul nggak? Pertama tadi apa? Iman. Yang kedua jaga hati ya. Jangan pernah izinkan kotor itu. Rugi kita. Rugi semua. Yang ketiga, berpikirnya. Tolong ya. Sesulit apapun pekerjaan pelaksanaan tugas kita, yakin ada solusinya. Berpikir positif. Merdeka kita kan. 4. Kalau berbicara, kamu pasti bisa. Kita pasti bisa kan itu kan? Kenapa? Afirmasi positif ya. Jadi kalau selama ini, apa ya kau, itu negatif. Pasti kau bisa kan itu kan? Walaupun bercanda tetap narasinya positif. Katakan, hai sahabat. Walaupun bercanda, narasi, diksinya harus positif. Itulah akhlak kan? Betul? Kemudian yang terakhir itu adalah kalau berbuat lebih. Kalau diminta 2 hari penyelesaian itu solusi, bikin 1 hari kan itu kan? Surplus namanya itu. Jangan diminta 2 hari tawar 2 minggu, bagaimana itu? Yang lain lebih cepat 3 hari itu kan? Selamat. Hai sahabat. Ada 5 dimensi yang perlu kau perkuat dalam dirimu. Pasti kau hebat. Yang pertama, iman, hati bersih, pikiran positif, berbicara menyemangati, tindakan surplus. 5 itu ya. Itulah menjadi mental kita. Kemudian teman-temanku semua, mengubah karakter atau mental tidak bisa 2 hari. Karena itu bawah sadar. Sama dengan itu. Yang biasa kawan-kawan menulis dengan tangan kanan, coba menulis dengan tangan kiri. Coba dulu, coba. Bisa, tetapi mengalami kesulitan.
Kenapa? Tidak terbiasa. Ya ampun, abang jelek. Ya. Katakan. Ya. Katakan, hai sahabat. Pelajarannya mengubah yang negatif menjadi positif perlu lama waktunya. Tapi mulai hari ini. Sepakat ya? Demikian juga orang yang suka lemah lembut, yang jujur, tidak mudah menggoyahkan menjadi tak jujur. Sama itu. Ibu-ibu misalnya pagi-pagi ya lemah lembut dengan suami, dengan istri ya, dengan suami, dengan anak ya, nggak bisa berubah menjadi keras itu. Pasti lama waktunya kan? Kenapa? Dibentuk dalam waktu yang lama. Katakan, hai sahabat, coba tuliskan di situ apa mental yang perlu kau ubah. Kebiasaan apa kira-kira ya? Harus kita ubah sekarang. Sepakat ya? Betul? Mulai hari ini kitalah yang mengubah itu. Nggak bisa memaksa orang. Anda tidak bisa paksa orang lain berubah. Kitalah yang bisa berubah diri sendiri. Jadi mulai sekarang berpikir positif. Kemudian ada dua manusia. Yang pertama cenderung berpikir negatif. Sikap mental positif. Rumusnya di situ, 10 kesalahan orang, 10 kelemahannya, 1 kebaikannya, dia fokus pada kelebihannya, kesalahannya didorong, diampuni, dimaafkan. Itulah orang-orang berpikir positif. 10 kesalahannya, kelemahannya, 1 kebaikannya, dia tertarik pada kelebihannya. Kesalahannya diampuni, dimaafkan, dinasihati, ditawarkan solusi. Itulah orang-orang yang berpikir positif. Yang kedua sebaliknya, lebih tertarik 10 kebaikannya, tapi yang 1 kesalahan yang diingat kesalahannya. Tadi tanda tangan ya, itu persoalan latihan. Jadi hari ini tolong kita bangun sikap mental positif. Apapun yang terjadi, lihatlah sisi positifnya. Untuk apa itu? Untuk diri sendiri kan? Pasti berdampak nanti kepada company kan? Berdampak pada perusahaan kan? Jadi kita selesaikan dulu diri kita ya. Makanya kekuatan besar adalah akumulasi dari kecil kecil. Kalau ingin Telkom Sigma hebat, 8 etos ini harus dimiliki seluruh karyawan. Karena akumulasi kan? Salam. Hai sahabat. Hai sahabat. Negosiasi kan? Hai sahabat. Ada tanggung jawabmu. 2 hari menerima ini. Harus berikan kepada tim. Tidak perlu Bang Sau diundang. Ini persoalan efisiensi kan? Betul nggak? Kata, hai sahabat. Ini persoalan efisiensi. Itu juga bagian tanggung jawabmu itu. Ya Pak Ide ya? Iya, kalau bikin TOT, ayo kan itu saya kasih semua. Yang penting teman-teman mau ya. Ya betul, TOT boleh. Ini sebenarnya kan nggak susah menjelaskan ini. Tapi persoalannya kalau kau ucapan tak kau lakukan repot juga ya. Tapi nggak, saya yakin. Nah oleh karena itu bapak-bapak dan ibu, tolong mulai hari ini kita berlatih lah ya. Milikilah sikap mental positif.